pada pertemuan 11 kita membahas tentang terjadinya deadlock. Masalah deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok setiap proses, membawa sumber daya dan menunggu pendapatan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai dua type drive dan terdapat dua proses P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu type drive. Masing-masing memerlukan type drive yang dibawa oleh proses lain, sehingga terjadi saling menunggu resource dan sistem di blok. Nah, yang artinya pada menjalankan software, contohnya P1 dan P2 namanya. Nah, jika sekaligus dijalankan dan dua-duanya adalah menggunakan suatu sumber daya yang begitu besar, sehingga prosesnya akan melambat dan bisa terjadi blok atau tidak jalan, sehingga itulah namanya keadaan deadlock. Nah, deadlock itu terjadi ada 4 kondisi, yaitu yang pertama mutual exclusion, hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Nah, yang kedua hold and wait, suatu proses yang membawa sedikit atau sumber daya menunggu untuk mendapatkan tambahan daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga non-permission, sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Dan yang keempat circular wait, terdapat sekumpulan proses yang menunggu sumber daya yang dibawa. Nah, cara mencegah deadlock juga ada beberapa. Yang pertama mengabaikan masalah deadlock. Nah, apa itu? Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Nah, dalam hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara ini, dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Nah, pada pencegahan yang pertama ini mengabaikan masalah deadlock, yaitu pada sistem Unix, yaitu setiap program yang kita jalankan, setelah program itu kita lepaskan, kita close, maka prosesor juga akan terclose, yang artinya tidak akan berjalan proses dan aplikasi itu tidak dijalankan. Nah, pada Windows mungkin walaupun kita close, dia masih jalan di belakang layar. Nah, itulah kelebihan Unix, dia bisa mengabaikan deadlock secara otomatis. Nah, yang B, mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka deteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock yang akan terjadi dan juga tidak didukung oleh pendeteksi deadlock serta pencegahannya, maka tidak akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat mempengaruhi terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock. Yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Dan yang ketiga, memeriksa adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Nah, bagian C-nya, penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang tidak baik menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki ke dalam deadlock, yaitu
dengan deadlock avoidance, sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses yang mana yang akan menggunakan sumber daya. Pencegahan yang secara struktural bertentangan dengan 4 kondisi terjadi. Deadlock dengan deadlock prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Nah, inilah keadaan terjadinya deadlock pada suatu sistem. Makanya kita yang sudah tahu terjadi deadlock, jangan seakan-akan suatu program tersebut yang berat kita jalankan dengan beriringan dengan program yang lainnya, sehingga program lainnya akan terjadi deadlock atau terjadi error. Demikian penjelasan dari terjadi deadlock, semoga bermanfaat. Terima kasih.